Sumodiningrat dimakamkan adalah di Jejeran, bukan di Semarang. Nah, bagaimana dengan makam Sumodiningrat si Habib Lutfi di Semarang? Terserah, kalau Habib Lutfi punya banyak bukti-bukti, saya terbuka untuk membaca bukti-bukti. Ya. Orang Inggris tidak bodoh, orang Jawa tidak bodoh, orang Kraton tidak bodoh. Ya, mereka tidak akan mencatat. Inggris tidak akan membuat satu laporan yang sangat teliti sekali dari pertempuran peristiwa, di Jogja sampai pemakaman, sampai pemakaman, sampai periksa makam, sampai meriksa Lion, sampai ada laporan dari John Deans, laporan dari John Crawford, laporan dari Raffles kepada Lord Minto. Kalau mereka tidak menyaksikan, kalau mereka membuat satu laporan palsu, mereka akan dipecat. Saya orang sejarawan, ya. Sejarawan bertindak di atas bukti nyata. Ini saya setuju. Saya setuju bahwa pesarean yang KRT Sumodiningrat adalah di Jejeran, Jogja. Memang di Jejeran di situ, iya, ya? Bukan di Semarang. Menurut saya ini ada tamparan keras. Oke, Ini tamparan keras bagi apa? Bagi pemerintah, apalagi Menteri Pertahanan. Dan dalam 2 hari ini, Trah Hamengkubuwono II menantang siapapun pihak yang bisa membuktikan. Ini kita tantang terbuka loh, ya. Siapa yang bisa membawa manuskrip asli, ya, membuktikan bahwa kalau Eyang Sumodiningrat adalah bin siapa? Bin Bin Toha bin Yahya. Bin Toha bin Yahya dan yang lainnya. Makanya di Semarang dan bisa membuktikan bahwa adalah turunan dari Habib. Ini saya tantang terbuka. Saya mengkritisi Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo, Bapak jebol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menjelang berbuka puasa, saya bersama dengan Peter Carey. Beliau Indonesianis, sejarawan asal Inggris dan sudah lama bermukim di Indonesia. Kurang lebih berapa? 2008 dan dulu di sini awal 70-an. Oh, awal 70-an sudah di sini? Ya. Wow. Tapi tidak terus-menerus sebab saya punya karya di Oxford. Sudah seperti Indonesia, ya? Sudah sangat cinta ke Indonesia. Ini tugas saya di dalam hidup saya. Dan juga bersama Dan Pugiharto. Dan Pugiharto adalah dari Trah dari Mangkunegoro II. Mangkunegoro II. Nah, oke. Ya, pemirsa pada Suat TV, di sini kita akan bincang-bincang tentang Geger Sapoi atau SAPEI. Yaitu sebuah pertarungan hebat di Jogja yang mengakibatkan Kanjeng KRT ya? KRT ya? Kanjeng Raden Tumenggung. Kanjeng Raden Tumenggung ya. Sumodiningrat itu meninggal. Karena histori dari Geger Sapoi ini seperti apa? Ini kan trahnya nih. Mangkunegaran. Nah, itu katanya terjadi Inggris kemudian minta bantuan ke Mangkunegaran untuk memenangi Hamengkubuwono III. Itu bagaimana itu maksudnya? Hamengkubuwono kedua. Kedua, ya. Okay. Yang terjadi itu satu alur dengan sejarah global, satu alur dengan apa yang saya terangkan tadi, bahwa Inggris tidak bisa tinggal diam. Kalau Jawa di tangan Prancis, di tangan Prancis Belanda, mereka harus mengusir. Bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari Pulau Mauritius, dari Pulau Reunion, dan lain-lain. Ya? Jadi mereka meluncurkan atau merencanakan satu operasi skala besar supaya orang Prancis disikat habis dari Laut India. Ya? Dan pada bulan Agustus, 4 Agustus, mereka sudah mendarat di Cilincing dan di sesingkat-singkatnya di dalam 6 minggu, mereka sudah bisa menaklukkan semua tentara Prancis Belanda di Pulau Jawa. Pada awalnya di Jatinegara, di Meister Cornelis, pada akhirnya di Serondol, di atas Semarang. Dan di Kalitundang, salah satu perjanjian, ada penaklukan tanpa syarat
dari Prancis Belanda kepada Inggris. Tapi Inggris tidak bisa tinggal diam sebab sesudah menaklukkan Prancis Belanda, mereka juga harus mengincar petinggi dan raja dan sultan pribumi di sini, ya, termasuk Badruddin di Palembang, termasuk Hamengkubuwono II dan termasuk Keciribonan dan Kesepuan di Cirebon dan Banten, ya. Jadi mereka. Saya buka puasa dulu ya. Monggo. Oke. Monggo. Pak Peter mana minumnya? Ini sudah. Dikasih minum ya? Pak Peter, sudah. Oke, lanjut Pak Peter. Jadi mereka tidak bisa tinggal diam, ya. Ongkos dari salah satu operasi militer berat. Ya. Mereka datang ke Pulau Jawa dengan 12.000 tentara. Wow, 12.000 tentara. Inggris. Separuh Inggris dan separuh Sepoy India dari Benggala, dari Madras, dari Chennai. Ya. Jadi mereka datang ke sini dan sudah didesak oleh direktur dari company Hindia Inggris supaya separuh dari tentara dikembalikan ke Eropa lagi. Ya. Tidak bisa menafkain dan tidak bisa bayar 12.000. Mengapa harus 12.000? Jawa bisa ditahan dengan hanya 6.000 tentara. Dan 6.000 tentara kebanyakan orang Sepoy. Sepoy lebih murah daripada Inggris, ya. Jadi Sepoy itu India. Pasukan bayaran India. Dan juga termasuk Legion Mangkunegoro. Legion Mangkunegoro 500 orang. Mereka bisa menjadi Hochtruppen untuk Inggris. Bukan hanya di Jogja, tapi juga di Cirebon untuk menaklukkan Bagus Ranggin dan juga di Banten dan di tempat-tempat lain. Ya? Jadi ada satu pertimbangan, boleh dikatakan finansial. Pertimbangan finansial adalah dengan lekas bisa memangkas ongkos dari salah satu tentara yang boleh dikatakan masif di Pulau Jawa untuk dipangkas separuh. Ya. Dan kalau dipangkas separuh, kita harus nyaman di Pulau Jawa. Tidak ada pertentangan. Ya? Tidak boleh ada ditentang oleh Banten, akan membuat kenyamanan dari Batavia tidak nyaman. Cirebon, Prospect tidak nyaman. Ya? Dan kalau Jogja masih mempertahankan satu tentara yang cukup masif, 10.000 orang, itu menjadi salah satu masalah bagi Inggris. Apalagi sebab Hamengkubuwono II dihasut atau dinasihati oleh Sumodiningrat untuk bertindak yang melawan Inggris. Ya. Melawan sebab dia merasa sakit hati. Dia merasa sakit hati sebab harus turun takhta. Daendels datang ke sana bulan Desember 1810 dan membuat perjanjian baru. Hamengkubuwono harus turun takhta dan anaknya Putra Mahkota harus naik sebagai Pangeran Wali, Regent. Dan belakangan dia diangkat oleh Inggris sebagai Sultan ketiga. Jadi kisruh di dalam keraton. Ada pihak Kesepuan, pihak dari Hamengkubuwono II, ada pihak Kanoman, pihak untuk mendukung putra mahkota yang namanya Pangeran Adipati Anom. Belakangan Raja, Sultan Raja. Jadi di dalam kisruhan ini, isu dari melawan atau tidak melawan Inggris atau bagaimana memihak kepada Inggris menjadi isu yang seru. Dan ada pihak anti-Inggris dan ada pihak yang pro-Inggris. Kalau di Ponorogo menasihati ayahnya dan ayah yang belakangan diangkat Inggris, boleh dikatakan kubu pro-Inggris. Tapi ada satu golongan lain yang
anti Inggris. Ya. Anti Inggris. Ya, jadi terjadi perang Sapoy itu, kemudian Sumodiningrat menjadi sebuah panglima perang di situ melawan tentara Inggris. Dia sudah lama diangkat sebagai panglima. Angkat jadi panglima, kemudian perang. 1808 dia diangkat menjadi panglima. Sumodiningrat adalah semacam anak emas. Oh, anak emas dari Hamengkubuwono kedua. Dia diangkat dan ayahnya dan keluarga di Kedu Selatan di Remame menjadi punggawa dari Mataram Islam yang sangat disegani, sangat penting. Pak Peter. Kemudian Mangkunegaran II ini waktu itu perang Sapoy itu berada di pihak Inggris, membantu Inggris. Iya, sebab waktu bulan Juli 1808 Daendels angkat Mangkunegoro sebagai kolonel di dalam armei dari Napoleon, dan dia punya barisan sendiri, barisan namanya Legion. Legion Mangkunegoro, seperti Daendels sendiri punya Legion Betawi, the Batavian Legion. Jadi Mangkunegoro diangkat sebagai salah satu sekutu untuk pemerintah kolonial, sekutu. Kemudian berperang dengan ini sekutu militer, dan sumpamanya ada tugas, ada panggilan, mereka mau tidak mau harus datang untuk mendukung Inggris, dan mereka digabungkan di dalam sayap yang datang atau kelompok yang datang ke alun-alun kidul untuk melawan Sumodiningrat. Dan apalagi Mangkunegoro kedua punya sejarah dengan Sumodiningrat, sebab Sumodiningrat mengejek Mangkunegoro sebagai antek-antek atau seorang yang tidak punya integritas, tidak punya muka, tidak punya nyali, tidak punya apapun, Dan antara Sumodiningrat dan Mangkunegoro kedua ada semacam personal history. Ada semacam persaingan, dan sama sekali banyak ejekan, banyak meludahi di muka. Dan waktu Sumodiningrat tewas di dalam situasi yang sangat mengenaskan di dalam kediaman di Sumodiningrat, Mangkunegoro kedua masuk dan melihat jasad dari Sumodiningrat, dan dia seperti menyumpahin jasad. Dia bilang, wong kumetus, ojo kemelinti. Ojo kemelinti. Jadi ojo menjadi sombong. Ojo menjadi jangan menjadi menggembar-gemborkan kejayaan, sebab nanti bagaimana lihat nasibnya, Jadi ini semacam sejarah yang sangat mengenaskan dan sangat brutal, memilukan, sangat brutal. Saya punya babat yang ditulis oleh Pakde Diponegoro yang namanya Babat Bedai Ngayogyakarta atau Babat Panular atau Babat Ngereng-ngereng Kapingkali, dan di dalam babat itu ada cerita mengenai akhir dan kisah dari penganiayaan dan tewas dari seorang Sumodiningrat. Sekretaris dari Kerajaan Jogja masuk ke masjid, menghunus pedang dan mau memengkal leher dari Sumodiningrat. Tapi kemudian dicegah oleh siapa dan lehernya? Bukan dicegah. Dia tidak sampai bisa penggal. Itu dikeroyok, tapi tinggal layon, yang sudah dikeroyok. Tapi menurut saya itu semacam selfie abad 19. Dia mau orang-orang menunjukkan bahwa dia yang menewaskan panglima yang sangat ditakuti atau panglima, supaya dia punya nama harum atau apa. Baik. Garis besarnya bahwa leher atau kepala Sumodiningrat tidak putus, tidak terpisah, tidak terputus. Nah, kemudian menurut catatan Bung Peter, dimakamkannya itu benar di Jejeran, tidak di Semarang. Tidak di Semarang. Apa yang terjadi? Kita punya
multiple reports. Ini di sini ada surat dari rakyat dari Sumediningrat. Koyo hewan ing wono boton ingkang gada wono male, ya. Seperti mereka merasa seperti hewan buas di dalam satu hutan dan Gusti tidak ada lagi, ya. Mereka seperti berkeliaran tanpa ada Kanjeng Gusti male, ya. Tidak ada lagi, ya. Malam jam 10 malam mereka layon dari Sumediningrat sesudah dicuci, sesudah dimandikan, sesudah di dalam kaftan yang putih, sudah siap untuk dikebumikan, dibawa ya? dengan satu tandu atau satu stretcher ke Jejeran. 10 km tenggara dari Jogja. Di mana ada makam dari keluarga. Di sana adalah ayah, Raden Tumenggung Jayaningrat, Gajah Kleno. Di sana ada adik dari Sumediningrat, Joyowinoto, ya. Jadi layak ini satu makam keluarga, layak bahwa dia makamkan di situ ke makam keluarga. Dan kita dimakamkan. tahu itu makam keluarga sebab ya waktu sesudah Perang Jawa ada laporan dari penghulu Jogja bahwa dari 300 makam yang di luar Kota Gede atau Imogiri atau Jimatan, salah satu adalah di Jejeran. Dan di Jejeran ada Sumediningrat, ada ayah Sumediningrat, Raden Tumenggung Jayaningrat, Gajah Kleno, dan ada adiknya Werawinoto. Dan semua tercatat di situ. Nah, saya orang sejarawan, ya. Sejarawan bertindak di atas bukti nyata dari sejarah, ya. Ini adalah semua surat yang dirampas Inggris dari gedung pencarikan di Jogja, ya. Ada babat dari Panular, ada surat sila ing Kedanurejan, ya. Dan di semua di babat Spey yang ditulis oleh Eyang Buyut dari Mas Dibio, ya, semua sudah dengan jelas menceritakan bagaimana akhir yang tragis dari seorang Sumediningrat, peran dari Mangkunegoro, peran dari John Deans, peran dari Spey, Sumedininggratan di bumi hanguskan, layon dibawa pada jam mayat 10 ya, malam. layon itu mayat ya? Mayat jam 10 malam ke Jejeran. Dan ya seperti kita di sini, kita punya handphone, ya. Di atas ada beberapa satelit, ya. Kita punya satu satelit, tidak mungkin ada kita bisa tahu menau siapa GPS kita. Kalau ada 4 satelit atau 5 satelit atau 6 satelit, sudah jelas di dalam 1 meter pun kita bisa tahu di mana Anda, di mana Anda. Ya. Sama dengan seorang sejarawan, satelit kami adalah bukti. Ya. Bukti adalah babat, bukti adalah surat, bukti adalah laporan, bukti adalah bukti arkeologis. Kita bisa pergi ziarah ke Jejeran untuk melihat makam dengan lambang dari Mataram Islam, lambang dari seorang bangsawan dari Mataram Islam, ayat-ayat dari Al-Quran di atas makam yang dibuat di dalam marmer putih. Tidak mungkin seorang biasa-biasa akan memakai marmer putih dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi terserah, kalau Habib Lutfi punya banyak bukti-bukti, saya terbuka untuk membaca bukti-bukti. Ya? Orang Inggris tidak bodoh, orang Jawa tidak bodoh, orang Kraton tidak bodoh. Ya? Mereka tidak akan mencatat. Inggris tidak akan membuat satu laporan yang sangat teliti sekali dari pertempuran peristiwa, di Jogja sampai pemakaman, sampai ke pemakaman, sampai periksa makam, sampai meriksa layon, sampai ada laporan dari John Deans, laporan dari John Crawford, laporan dari Raffles kepada Lord Minto. Kalau mereka tidak menyaksikan
Kalau mereka membuat satu laporan palsu, mereka akan dipecat. Pak Peter Carey, Yap. di sini sudah ada Mas Dibjo, dia terah dari Hamengkubuwono II, kemudian Trenggono kedua, Pugu itu dari Mangkunegaran II. Tadi saya minta tanggapan ini ke terah Hamengkubuwono II. Tanggapan saya sudah fix. Kami dari keluarga besar mengajukan menjadi pahlawan Geger Spehi seperti yang kita di episode kemarin sama Profesor Carey, ya, karena ada garis komando di sini, karena ada garis komando dari Eyang Pangeran Diponegoro, ya, dari Panglima Eyang Sumodiningrat, dari Mangkudiningrat. Nah, itu semua berpusat di Eyang HB2. Maka dari itu saya meminta pemerintah menindak tegas, gitu loh. Menindak tegas. Karena kenapa? Di seluruh negara, ya, apalagi di Eropa, ya, itu situs-situs itu semua dijaga. Itu semua dijaga, gitu loh. Dan kenapa cuma di Indonesia, gitu loh, ya kan? Dan alhamdulillah kemarin saya baca di KR Jogja, ya, setelah saya sama Profesor Peter membahas tentang pahlawan, Menteri Pertahanan diharapkan mendukung terah Hamengkubuwono II itu untuk ke hukum internasional. Jadi ini kita udah taraf internasional, begitu. Jadi solusinya adalah bukan duduk bersama. Ini bukan duduk bersama. Kalau duduk bersama, oh situ salah, saya benar. Oh, ada perbedaan. Ini tidak ada perbedaan. Ini mutlak. Ini mutlak. Maksudnya apa nih? Mutlaknya maksudnya begini. Ini eyang saya. Ini mutlak. Saya punya sisilahnya, saya punya garisnya, ya kan? Nah, kamu siapa? Yang perlu dipertanyakan tuh mereka, bukan kita. Oke, maksudnya di sini mutlaknya bahwa makam Sumodiningrat adalah di Jejeran, bukan di Semarang. Iya, ini begini ya? Iya, dan bukan hanya makam Eyang Sumodiningrat, makam Eyang Ki Jurumartani juga dipalsukan. Sampai ada 3. Eyang Panembahan Bodo juga. Kalau saya sebagai apa ya, logika militernya, pertahanan kita jebol. Kita jebol ini. Jebol karena kenapa? Karena jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi ini bukan melupakan lagi, ini dihilangkan. Iya. Ini dihilangkan, gitu loh. Bagaimana gigihnya Eyang Pangeran Diponegoro perang Jawa, bagaimana gigihnya Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II mempertahankan Jogja, bagaimana gigihnya Eyang Sumodiningrat, bagaimana taktik-taktik bijaknya dari Eyang Ki Jurumartani, ya kan begitu ya, Prof ya? Mana? Dihilangkan begitu saja, gitu. Dan ini menurut saya ini ada tamparan keras. Oke, iya. Ini tamparan keras bagi apa? Bagi pemerintah, apalagi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tuh bukan hanya sekedar apa ya? Ini senjata, ini alutsista, ini tidak. Oke, bisa saya ambil garis tengahnya bahwa Anda meminta ke Menteri Pertahanan untuk terjun langsung tentang masalah situs-situs, langsung. Karena ini menyangkut terhadap betul. ideologi dan NKRI. Baik, saya langsung ke terahnya Mangkunegaran II. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap paparan Peter terhadap makam Sumodiningrat yang sebenarnya adanya di Jejeran, kemudian ada makam Sumodiningrat di Semarang? Oke. Terima kasih, selamat malam. Yang pertama akan saya sampaikan di sini adalah masalah Geger Spehi. Pertama, yang keterlibatan KGPA Mangkunegoro II di peristiwa itu. Iya. Ya kan?
pasti ada alasannya. Ya kan? Nah, alasan itu sudah diterangkan oleh Prof tadi. Yang kedua, di sisi lain, justru yang mau dilema saya sendiri. Ya kan? Dari garis ibu. Kenapa? Dari garis ibu. Nah, beliau adalah terah dari Mangkunegoro II. Oh, Anda itu terah Mangkunegoro II. Oh, tadi saya kan bilang sama Anda. Betul. Iya, Kan? Iya, betul. Saya jelaskan berapa kali saya berbicara. Dari garis ibu, saya Mangkunegoro II, Prof. Dari garis bapak, saya HB1, HB2, yang Ronggo Prawirdirjo. Ini jelas. Data saya jelas bahwa yang mau dilema itu saya pada saat peristiwa garis P. Tapi sudahlah. Artinya ini sejarah. Sejarah yang memberlakukan leluhur kita dengan intrik-intriknya, Prof, saat itu, ya sudahlah, memang zamannya memang harus begitu takdirnya. Iya. Nah, kita yang memang belum tahu saat itu, ya sudahlah, artinya yang baik dari leluhur kita tiru, yang jelek ya sudah. Oke. Kita bahas lagi itu. Nah, yang kedua, masalah pesarean yang Sumodiningrat yang harusnya di jajaran dan dipalsukan oleh di Semarang. Ini saya setuju. Saya setuju bahwa pesarean yang KRT Sumodiningrat adalah di Jajaran Jogja. Memang di Jajaran di situ ya? Bukan di Semarang. Iya. Karena dari situs style bangunannya, layoutnya itu yang di Jajaran itu lebih sepuh. Yang di Semarang jenengan lihat coba. Iya. Baru kemarin. Iya, marmer itu kan bangunan baru semua. Iya, kan saya bilang sama Om Dibio, jangan diselotip Om, patahin itu semua. Gitu aja ya. Ya, baik, begini. Ini kan Anda terahnya Mangkunegaran II. Ya. Ini Hamengkubuwono HB2. Nah, kan berdasarkan tadi pepatah oleh Prof Peter Carey, memang ada keterlibatan nih. Nah, dua konflik. Nah, kira-kira sebagai apa Anda terah ini seperti apa nih? Berdamai atau bagaimana gituan? Apa yang bersama-sama akan lakukan ya? Alhamdulillah kalau kita itu kita mengubur masa lalu ya, Prof ya. Kita nggak ada seperti itu. Cuman setelah ini terkuak, ya kan, saya jadi negative thinking dong. Saya jadi mengkritisi dong. Boleh. Loh, dan dalam 2 hari ini Trah Hamengkubuwono II menantang siapapun pihak yang bisa membuktikan. Ini kita tantang terbuka loh, ya. Siapa yang bisa membawa manuskrip asli, ya, membuktikan bahwa kalau Eyang Sumodiningrat adalah bin siapa? Bin Toha bin Yahya dan yang lainnya. Makanya di Semarang dan bisa membuktikan bahwa adalah turunan dari Habib. Ini saya tantang terbuka. Ya, kemarin Mas Rasid sudah tantang terbuka. Terus Dr. Yasser Arafat sudah tantangan terbuka. Sekarang saya tantang terbuka. Mana? Sampai hari ini sudah hampir berapa? 8 bulan, setahun apa? Iya. 8 bulan. 8 bulan. Sampai 8 bulan belum ada dan pemerintah masih diam. Ya. Saya tidak ada unsur politis, tapi di sini saya mengkritisi Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo, Bapak jebol, Pak. Kami anak cucu turunannya masih ada, Pak. Begitu. Maka dari itu kami minta segera dituntaskan. Sebagai sebuah ajakan dari Peter Carey untuk mengajak diskusi, mengungkap fakta sejarah dengan valid kepada Habib Lutfi, bagaimana mengungkap sejarah yang sebenarnya berdasarkan fakta sejarah yang didapat oleh Peter Carey, data-data primer. Bukan hanya oleh saya dan juga Keraton Yogyakarta. Keraton Jogja, dan ada surat kekancingan, ada genealogi, ada keluarga Danurejan yang sudah ada surat-surat sila, ada semua. Pak Dedi Ponorogo yang menulis Babad Panular, ada
Eyang Buyut dari Mas Dibyo yang menulis Babat Spey. Ada banyak saksi mata yang dengan mata sendiri bisa menyaksikan apa yang terjadi pada pagi buta dari Sabtu 20 Juni 1812. Ya, jadi sumpamanya semua itu harus ditaklukkan, harus ada satu bukti yang cukup valid dan kuat. Ya, tapi berdasarkan data dan validitas dan fakta-fakta sejarah, Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran. Jejeran. Ya, oke.